Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai akan membahas ya sedikit ya mengenai ini kehidupan kita ya. Sebenarnya kita hidup itu ini ya apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Kan ada peribahasa ya mengatakan bahwa dengan dengan ilmu hidup itu jadi mudah ya. Dengan ilmu itu kita jadi mudah. Ilmu apa gitu kan. Nah, itu memudahkan kehidupan kita. Nah, dengan seni hidup kita jadi terasa indah ya, dengan musik-musik atau seni atau puisi atau apa ya, seni apapun itulah ya. Bela diri itu juga merupakan salah satu jenis seni juga, seni bela diri. Nah, itu ilmunya juga banyak banget dalam seni bela diri ya, yang asli dari tanah air ya, dari tanah Jawa itu banyak itu. Untuk kesehatan bagus, untuk ya berbagai macam ilmu adalah. Nah, seperti itu. Nah, terus dengan tadi dengan seni ya, itu kan hidup kita jadi terasa indah gitu dengan seni. Terkadang kita perlu mendengarkan musik kalau kita lagi banyak pikiran atau lagi suntuk atau lagi stres, lagi banyak mikirin apa gitu kan. Jadi untuk mengendorkan pikiran lah kita, untuk refreshing apa istilahnya, uh, supaya hidup itu nggak terlalu sepanteng ya. Jadi kita perlu musik untuk uh, jadi terasa indah seperti itu. Jadi nggak kita hanya memikirkan sepanteng itu untuk memikirkan sesuatu ya. Nah, jadi dengan musik ya, dengan seni hidup jadi indah, dengan ilmu hidup jadi mudah. Nah, tetapi ada satu lagi, kalau kita punya ilmu, kita suka seni, tapi kalau kita kurang berpegang teguh kepada agama, ya, hidup itu juga akan terasa hambar. Kita nggak tahu arahnya itu mau kemana. Nah, makanya agama itu menuntun, mengatur ya. Agama itu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengatur kehidupan kita supaya baik, baik untuk diri kita, untuk keturunan kita, dan untuk masa depan kita atau untuk alam kita selanjutnya setelah alam dunia. Nah, seperti itu ya. Nah, itu perlu agama, karena agama itu, dengan agama kita hidup kita jadi terarah. Arahnya ini mau kemana? Kita tuh mau jalan ke arah mana? Nah, itu dengan agama. Kalau kita nggak belajar atau kita nggak punya agama, maaf, atau mungkin ateis, atau mungkin kita nggak ada tuntunan kehidupan atau kitab suci yang harus kita pegang gitu kan, kita amalkan, nanti ya hidup kita akan ini ya, akan arahnya kemana gitu, nggak ini, nggak jelas seperti itu. Nah, jadi dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Ya, jadi di sini kita bahas ini ya secara globalnya saja ya, secara singkatnya. Kalau di kupas kupas semua kan juga banyak ya namanya kehidupan. Jadi secara singkatnya saja gitu, poin-poinnya saja. Nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ya, manusia hidup di dunia itu secara garis besar itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya, ini semuanya sama secara garis besar. Jadi 3 bagian. Ya, itu menjadi 3 bagian. Yaitu kita dilahirkan di dunia ini ya, setelah alam kandungan. Nah, kita kan dilahirkan di dunia ini. Nah, yang kedua, setelah lahir ya, maka kita ini menetepi atau menjalankan, netepi kewajiban atau pepesten ya. Kalau di bahasa Jawa itu pepesten, kepastian hidup, atau mungkin pepesten, apa yang namanya pepesten itu takdir atau kehendak Tuhan, kodratullah ya, kodratullah, kodrat Tuhan, kehendak Tuhan.
atau mungkin ini ya takdir lah ya. Hidup kan rukun iman itu kan ada qada dan qadar, ada takdir juga. Sesuatu yang tidak bisa dirubah. Karena setiap bayi yang lahir ke dunia itu sebenarnya sebelumnya itu sudah tertulis. Sebelum lahir itu sudah tertulis nanti mau bagaimana, orangnya bagaimana, jalan hidupnya seperti apa, besok mau jadi apa, gitu kan. Maksudnya mau bekerja di bidang apa, itu sebenarnya sudah tertulis. Ya, kalau di ajaran Islam itu ada namanya Lauhul Mahfud. Jadi pusat dari segala pusat data. Jadi pusat data kehidupan itu Lauhul Mahfud. Jadi nanti takdirnya gimana, jodohnya bagaimana, rezekinya itu sudah ditentukan sama Tuhan. Nah, itu di situ. Jadi orang hidup itu menjalani pepesten atau kodratullah ya, atau takdir gitu kalau bahasa sekarang ya, takdir gitu kalau bahasa Jawa ya, pepesten, kepastian kayak gitu kan. Sesuatu yang sudah ditentukan sama Allah kayak gitu. Itu Lauhul Mahfud. Di Lauhul Mahfud semuanya ada. Setiap bayi yang lahir dilahirkan ke alam dunia itu sudah mempunyai itu. Jadi di Lauhul Mahfud itu dia nanti jodohnya mau berjodoh dengan siapa gitu kan. Terus nanti hidupnya seperti apa, terus rezekinya bagaimana, terus nanti usianya berapa, terus nanti kayak misal apa namanya, nanti dia mau apa jadi apa, kayak misal kita jadi petani kah atau kita jadi eh, pedagang atau wira swasta. Nah, itu sebenarnya itu sudah ditentukan. Jadi kita hanya menjalani saja seperti itu. Menjalani yang terbaik kayak gitu. Kalau kita ditakdirkan jadi seorang petani, ya jadilah petani yang baik gitu kan. Kalau kita dijadikan sebagai seorang pedagang, ya kita harus jadi pedagang yang jujur, yang baik, jangan merugikan orang lain, yang halal. Jadi berusaha sebaik mungkin dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita ditakdirkan kayak misal jadi wira swasta, ya berwira swastalah yang baik. Kita jangan meraih keuntungan berlipat-lipat tetapi dengan ini menyerang orang lain atau saingannya dimatikan dulu supaya nggak ada saingannya. Nah, itu terus merugikan pembeli atau pelanggan. Nah, itu jangan seperti itu ya. Jadi ya berwira swastalah yang baik. Ya, yang sesuai dengan tuntunan gitu kan. Jangan merugikan orang lain ataupun ya yang halal lah seperti itu. Kalau kita mencari nafkah halal pun di kehidupan kita akan berkah. Meskipun hasilnya sedikit, pas-pasan, cukup gitu, tetapi itu ada keberkahan. Daripada kita dapat kita bisnis, kita wira swasta, tapi dengan cara yang nggak benar, kita dapat untung banyak, kaya raya misal, tetapi kan nggak halal. Nah, itu juga akan kurang bagus, nanti keberkahannya akan berbeda dengan yang halal. Uang sedikit halal itu lebih bagus daripada uang banyak tapi tidak halal. Apalagi kalau untuk keluarga atau untuk makan. Makan kita atau makan anak keturunan kita itu harus dari yang halal. Nggak boleh dari nggak halal. Itu di dalam Islam juga diajarkan ya, di fikih itu. Kalau kita memberi makan, apa yang kita makan untuk makanan, karena sesuatu yang kita makan itu nanti masuk ke dalam tubuh kita akan menjadi daging gitu, atau anak kita. Jadi harus yang halal. Kalau nggak halal ya, makanya Allah memerintahkan inilah, berusahalah mencari rezeki itu yang halal. Sedikit halal itu jauh lebih bagus daripada banyak tetapi hasil menipu orang gitu kan, hasil korupsi atau hasil ya nggak jalan-jalan yang nggak bener lah seperti itu. Nah, jadi nanti keberkahannya akan berkurang kayak gitu. Atau mungkin nanti keluarga kita ada yang sakit-sakitan, atau anaknya bandel, atau keluarga berantakan. Nah, itu efek dari rezeki yang kurang halal. Nah, seperti itu ya.
Nah, jadi itu harus ya, meski sedikit kita syukuri ya, daripada banyak tetapi enggak halal lah, seperti itu. Nah, jadi kurang bagus, harus halal kita kalau untuk makan ataupun untuk anak keluarga ya. Nah, yang selanjutnya itu kan setiap bayi yang lahir itu sudah ada pepestrennya, sudah ada takdirnya, itu di Lauhul Mahfud ya. Atau mungkin ya kita ada kitab kehidupan. Nah, di Lauhul Mahfud itu kan sudah tertulis semua lah. Seperti itu. Jadi memang qada dan qadar, ada takdir ya, ada ketentuan kehendak Tuhan, qodratullah. Ketentuan Tuhan itu ada yang itu memang benar-benar eh, sudah pasti seperti itu, dan ada juga ketentuan itu yang bisa dirubah sedikit. Kayak misal nih usianya tinggal seseorang misal sakit, misal seseorang usianya tinggal berapa gitu kan. Tapi karena orang itu dia bertaubat, dia suka berbuat baik, terus suka bersedekah, suka memperbaiki kehidupannya secara religi, secara agama gitu kan, suka menolong orang, makanya dipanjangkanlah lagi umurnya. Nah, seperti itu. Jadi yang umurnya tadinya sedikit, pendek, nah karena dia rajin berbuat baik, menolong orang, membantu, bersedekah, nah jadi sama Allah diperpanjang lah, seperti itu. Kayak misal rezeki, itu kan ada yang tadinya rezekinya sedikit ya, di takranya sedikit, tapi karena kita berusaha, kita kerja keras, kita berdoa, kita belajar dan belajar terus, akhirnya Allah membukakan jalan lah rezeki yang lebih lebih banyak. Nah, itu bisa juga Allah menambahkan rezekinya karena kita harus ikhtiar secara lahir dan batin. Kayak gitu. Jadi manusia itu hidup dilahirkan itu sudah membawa ini ya, jalan kehidupannya masing-masing. Nah, kita tinggal berusaha sebaik mungkin lah. Apa yang diberikan Allah kepada kita ya, kita harus bersyukur. Apakah kita nanti hidup kita mau gimana seperti apa, itu ya Tuhan yang menentukan, yang menghendaki seperti itu. Kan kayak kita hidup aja ya. Kalau di dalam ini Al-Hikmah ya, kitab Al-Hikam itu. Kita hidup aja ya, hidup di dunia kan kita nggak minta, tahu-tahu kita hidup. Ya kan berarti kan ada yang menghidupkan. Ya kan kayak kita meninggal nanti, tahu-tahu kita mati. Kita meninggal. Kenapa kita meninggal ya? Kita juga nggak tahu karena ada yang membuat kita meninggal. Nah, seperti itu ya. Jadi hidup itu ada yang mengatur lah, ada yang memiliki kehidupan. Kehidupan kita itu milik Tuhan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu ya. Ada namanya setiap bayi yang lahir itu sudah ditentukan nanti gimana jodohnya di Lauhul Mahfuz. Nah, terus selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Ya, itu yang pertama itu adalah netepi kewajiban pepeskan tadi ya, apa yang sudah menjadi kodratullah ya, kehendak dari Tuhan untuk kita jalankan. Namanya nerima ing pandum dengan ikhlas, sabar, ikhlas dan ridho. Ya, itu kalau di dalam istilah Jawa itu nerima ing pandum, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur, menerima dengan ikhlas dan sabar ya. Nah, kalau di dalam Islam itu kita harus sama juga, harus sabar, harus ikhlas, harus ridho. Kalau kita ridho kepada takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Yang kita hidup kan mencari ridho Tuhan ya, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi kita harus apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus sabar, ikhlas, ya, ridho atau nerima ing pandum, atau kita harus berserah, tawakal, berserah kepada Tuhan semua kehidupan permasalahan kita. Bahwa hidup itu ada yang mengatur. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya kita harus netepi kewajiban. Nah, netepi kewajiban itu apa? Yaitu kalau dalam Hasanah Ilmu Leluhur itu kita harus memayu hayuning bawono. Ya, memayu hayuning bawono itu kita secara singkat-singkat aja ya. Memayu hayuning bawono itu kita menjaga keharmonisan kita terhadap alam,
keharmonisan dan kelestarian alam. Karena antara manusia dan alam itu adalah suatu kesatuan yang utuh. Kita harus menjaga, kita merusak alam, itu berarti juga merusak kehidupan kita. Karena alam itu merupakan rumah kita juga. Ya, jadi rumah kita secara badan ya tubuh kita. Ya, dalam skala yang kecil gitu kan. Rumah kita yang secara fisik ya tempat tinggal kita. Rumah kita yang secara lebih luas lagi ya alam kita. Alam jagat raya ini juga merupakan alam rumah kita. Kalau alam ini dirusak, hutan digunduli, pohon ditebangin, itu sama saja dengan merusak rumah kita. Nanti kehidupan manusia akan terganggu, akan kurang sehat, kekurangan O2, terus kekurangan oksigen, banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana. Ya kan, karena nggak ada pengendapan air hujan gitu, langsung banjir, tanah longsor, hutan digunduli, terus jadi gersang, jadi polusi, udara panas naik ya, tingkat ininya panasnya gitu, jadi bertambah panas, ya kan, jadi terpengaruh terhadap kesehatan kita. Makanya kita harus memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian, keseimbangan, keharmonisan, dan kelestarian alam. Karena alam itu merupakan rumah kita. Kalau alamnya bermasalah, maka kesehatan kita juga bermasalah. Nah, seperti itu ya. Jadi memayu hayuning bawono. Nah, yang selanjutnya netepi kewajiban apa? Yang selanjutnya itu adalah ini, kita harus, karena Allah itu kan sifat Allah yang terkenal itu kan Rahman Rahim. Ya, Rahman dan Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nggak hanya kita baca aja, kita terjemahkan, tetapi Bismillah itu harus kita terapkan. Bahwa Allah itu menjelaskan di dalam Al-Quran, itu ada 99 nama untuk kita bisa mengenal Tuhan. Ya, itu kita harus belajar, salah satunya dengan sifat-sifatnya. Bisa dengan rahasianya, bisa dengan zatnya, bisa dengan sifat-sifatnya, ya, bisa dengan hasil ciptaannya. Itu banyak, ada sifat-sifat Tuhan itu dengan 4 hal kita harus mengenal. Salah satunya itu dengan ini, mengenal sifat-sifatnya. Allah sudah menjelaskan ada 99 Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang terpuji, yang mulia. Nah, dari 99 ya, itu teringkeslah menjadi 20 sifat-sifat Allah. Ya, dari 20 sifat Allah itu teringkes lagi menjadi, dari 20 sifat Allah itu teringkes lagi menjadi 4. Nah, dari 4 ini teringkes menjadi 2, yaitu Rahman dan Rahim. Ya, jadi Allah, supaya kita dekat dengan Tuhan, kita harus mensifati Tuhan. Sifat Allah yang terkenal itu adalah Rahman dan Rahim. Nah, gitu kan. Kayak misal kita punya salah segede apa, kalau kita bertaubat atau kita ini mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan Rahman Rahim. Ya kan, Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Rahman Rahim, pengasih dan penyayang juga beda, ya kan. Ada yang ditujukan kepada seluruh makhluk, ada yang ditujukan kita untuk Rahman Rahim hanya kepada orang yang beriman, sesama muslim atau imannya sama. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi itu ya, kita harus menjalankan kewajiban menerapkan sifat-sifat Allah Rahman Rahim di dalam diri kita. Kita harus mensifati Tuhan dan menerapkannya, sehingga kita harus Rahman Rahim kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, termasuk manusia, ya, termasuk hewan, termasuk tumbuh-tumbuhan, termasuk yang lain-lain alam semesta juga. Kita harus Rahman Rahim. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya itu kan manusia kan tadi ya dibagi lahir, terus hidup di dunia, terus mati. Ya kan. Nah, setelah kita menetepi kewajiban itu, menjalankan kehidupan itu, ya, memayu hayuning bawono, terus kita harus bersikap Rahman Rahim. Ini secara singkatnya ya, kalau kita terjemahkan, jabarkan itu juga luas banget, tapi kita persingkat aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah itu
Nah, kita menunggu giliran, giliran untuk mati ya, untuk meninggal gitu kan. Itu menunggu antrian yang kita nggak tahu, ataukah kita di usia nanti meninggal usia berapa. Nah, kita kan nggak tahu, menunggu giliran. Nah, tetapi di dalam kita menunggu antrian untuk mati itu, untuk meninggal, nah itu maka kita harus sebelum kita meninggal, itu kita harus ini kalau istilah Jawa itu mandito ya, harus berusaha mandito. Atau kalau dalam Islam ya ini sufi ya, harus ini suhud, suhud harus suhud ya. Jadi ini di ilmu tasawuf itu ada ya. Jadi kita harus suhud lah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, harus suhud. Suhud. Jadi mulai ini pelan-pelan meninggal apa namanya ya, menghilangkan kemelekatan-kemelekatan duniawi. Jadi keterikatan-keterikatan. Jadi ya mulai sedikit demi sedikit meninggalkan hiruk pikuknya dunia, duniawi ya, hiruk pikuknya kehidupan dunia. Kita harus seperti itu. Nah, kalau orang zaman dulu ya, leluhur kita itu dengan melakukan tapa brata atau mukso ya, meninggalnya dengan mukso gitu kan. Raja-raja zaman dulu kayak Brawijaya atau apa, kalau kita memahami sejarah juga banyak raja-raja yang mukso, kayak Siliwangi juga beliau-beliau mukso ya. Jadi dengan tapa brata. Nah, tapa brata itu kan apa ya? Itu kan mandito, itu kan maknanya kita harus bukan berarti kita harus jadi pendeta atau kita harus jadi ulama, jadi kiai, jadi ustadz, itu enggak. Bukan itu maksudnya. Jadi sebelum kita meninggal kita harus mandito, atau namanya kalau di dalam Islam ya harus bermakrifat lah, atau kita harus mendekat kepada Tuhan. Yaitu kita harus menjalankan kewajiban yang nyata gitu kan. Nah, menjalankan kewajiban yang nyata itu contohnya dengan kita menebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Sampai usia sekian, misal dengan menebus dosa, itu dengan tapa brata bisa. Dengan kita banyak bertirakat bisa. Kita harus banyak berbuat baik kepada orang lain, membantu, menolong bisa itu. Ya, kalau zaman dulu itu dengan tapa brata. Nah, jadi berani menjalani apa ya? Perih, prihatin, prihatin gitu kan, berani berani susah gitu. Jadi prihatin. Nah, jadi bisa bisa memahami orang yang tidak punya apa-apa dan merasakan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, itu salah satu pengertian dari tapa brata ya. Kan perih itu, hatinya perih gitu kan, nggak makan, nggak minum, nggak memikirkan duniawi gitu kan. Jadi hanya fokus kepada Tuhan. Nah, jadi di situ itu kita bisa memahami ya, memahami dan mengerti orang yang tidak punya apa-apa, dan kita merasakan orang yang tidak punya apa-apa. Nah, jadi udah mulai lingsir lah, lingsir dari kehidupan hiruk-hiruk pikuknya kehidupan duniawi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau orang menjalankan seperti ini biasanya kalau udah usia-usia sepuh ya, udah tua gitu, udah usia-usia mulai sepuh, umurnya udah banyak. Jadi ya harus pelan-pelan lah meninggalkan ini segala sesuatu yang berbau hiruk pikuknya duniawi, kehidupan duniawi gitu kan. Ya kita harus pelan-pelan menghilangkan kemelekatan-kemelekatan itu. Kayak gitu. Terus kita harus menembah kepada Tuhan. Kita harus fokus menyembah. Kalau di dalam agama Islam ya kita harus beribadah lebih tekun. Ya, kan itu ada istilah, kalau hitungan umur di dalam Jawa itu kan ada selawe 25 gitu kan, ada seket 50 tahun itu seket. Ini seket itu kan udah apa ini, udah seneng nganggo iket, suka pakai ikat kepala. Jadi itu maknanya harus suka beribadah lebih tekun, lebih rajin. Supaya apa?
supaya untuk bekal kita nanti di kehidupan selanjutnya. Nah, jadi manusia kan nggak hanya hidup di alam dunia, setelah kehidupan dunia itu nanti kita akan melewati alam lagi. Nah, itu untuk bekal kita di kehidupan selanjutnya. Kita harus banyak beribadah, lebih rajin, lebih tekun. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, harus bermakrifat kepada Tuhan, ya, atau sufi ya, atau suhud. Kita harus meninggalkan hiruk pikuknya kehidupan duniawi, materi, uang, jabatan, tahta, harta, tahta, jabatan, gitu kan. Nah, kita harus mulailah meninggalkan itu. Kayak gitu. Harus kita mulai beribadah. Ya kalau orang Nasrani ya harus rajin ke gereja gitu kan. Kalau orang Hindu Buddha ya ke wihara gitu kan. Kalau orang Islam ya harus rajin beribadah. Terus harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus menjalani kehidupan dengan sabar, ikhlas, tawakal, ridho, nerima ing pandum gitu kan. Jangan menyakiti orang lain. Syukur kalau kita bisa membantu orang lain, meringankan orang lain ataupun menolong orang lain, itu lebih bagus. Nah, jadi jangan menyakiti orang lain. Nah, biasanya ini dilakukan di usia udah sepuh ya, tapi ya nggak selalu seperti itu, meskipun masih muda, umur-umur 30, 40 gitu, masih muda, tapi kalau Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan ilmu kepada kita juga bisa seperti itu. Jiwa kita itu akan dituntun gitu loh, seperti itu ya. Jadi nggak harus yang sudah tua. Kalau sudah tua, kalau nggak jiwanya masih belum bisa menempatkan pada usianya juga, ya akan berbeda pola pikirnya. Seperti itu, masih kayak anak kecil kayak gitu kan, masih seneng hura-hura, main ke sana, ke sini, ke situ, rame-rame apa. Ya kayak ABG aja. Seperti itu kan ada juga ya, namanya orang bermacam-macam. Nah, tapi kalau kita sebagai orang yang beriman, ya kita harus paham lah siklus kehidupan, proses kehidupan itu bagaimana. Siklus kehidupan di usia kita sekian, kita harus bagaimana. Ya kan, di usia kita sekian, apa yang harus kita pikirkan di saat usia kita udah 40 ke atas, 50, 60 ke atas, kita harus bagaimana. Harus berubah lah. Ya, orang-orang seperti itu biasanya ya ini, kalau bisa menjalankan ya dengan baik, atau kita mencari bekal ibadah dengan rajin, mendekatkan diri kepada Tuhan, bermakrifat kepada Tuhan ya. Nah, nanti akan menemui jalan kematian yang indah. Nah, seperti kalau orang zaman dulu itu dengan mukso ya, jadi berubah menjadi cahaya gitu kan. Itu akan menemui jalan kematian yang indah kalau kita bisa menjalankan semua itu. Jadi di sebelum kematian kita harus menyiapkan bekal semaksimal mungkin. Ya dengan cara itu kita punya dosa, kita banyak istighfar ya, supaya dosa-dosa kita inilah diampunilah sama Allah, supaya berkurang. Nah, terus kita harus banyak beribadah, kita harus banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, kita sering bersedekah, berbuat baik, menolong orang, yang jalani kehidupan dengan sabar, ikhlas, dan ridho, ya seperti itu ya, menerima ing pandum. Nah, kalau kita bekalnya sudah cukup, sudah banyak, nanti kita akan mengalami kehidupan yang selanjutnya, akan kematian itu akan menemui jalan kematian yang indah, seperti itu biasanya ya. Nah, jadi ya itu, jadi ada beberapa tahap ya. Jadi kita dibagi 3 ya, proses tahap kehidupan itu. Kita dilahirkan, kita di menjalani pepesten ya. Pepesten itu tadi, atau menjalani kodrat ya, kodratnya itu setiap orang berbeda, nggak sama. Kodratullah itu berbeda semua, setiap orang nggak sama. Nah, seperti itu. Terus kita berusaha sebaik mungkin, kita memayu-hayuning bawono, menjaga kelestarian dan keharmonisan alam dan dengan manusia ya.
karena alam itu juga merupakan rumah kita. Kalau alam bermasalah juga manusianya terganggu kehidupannya, jadi kurang sehat juga, bermasalah juga. Nah, seperti itu. Jadi jangan dieksploitasi berlebihan alam itu ya. Nah, yang selanjutnya sebelum kita um, meninggal, ya, sebelum itu kita harus menyiapkan bekal, ya harus menambah, harus apa namanya, suhud atau sufi atau suhud, mulai pelan-pelan meninggalkan hiruk pikuknya duniawi. Nah, seperti itu, kemelekatan ataupun ketergantungan kita kepada unsur duniawi itu harus pelan-pelan belajar dilepaskan satu-satu. Kalau kita bisa menjalankan itu, kita lebih dekat kepada Tuhan, kita mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya gitu ya. Nah, nanti kita akan menemui Tuhan dengan jalan yang indah. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita ketemu sama Allah nggak mesti harus kita meninggal dulu sebenarnya. Kita dalam hidup, masih hidup itu juga ya. Makanya kalau orang meninggal kan, kalau orang apa eh, berperang jihad, dalam perang itu meninggal itu kan berjihad ya, jadi sebagai suhada ya, jadi senang bertemu kepada Allah kayak gitu. Nanti apa, merasa kalau orang yang beriman mengalami kematian itu kan, apalagi berjihad di jalan Tuhan itu kan akan terasa indah pertemuannya kepada Allah di saat kita meninggal nanti ya, kita bertemu menghadap kepada Tuhan. Nah, akan indah lah seperti itu kalau kita punya bekal yang cukup ya. Nah, jadi itu tapi kalau kita nggak punya bekal ya harus persiapkan dari sekarang kayak gitu, karena kehidupan kan nggak hanya di dunia aja. Nah, kita untuk bisa ketemu sama Allah sebenarnya kita nggak harus meninggal dulu. Ya memang kalau kita meninggal, terpisahnya jasad dengan roh itu kan langsung roh kita kan kembali kepada Tuhan ya. Kita nanti akan bertemu kepada Allah ya, bertemu menghadap sowan terhadap Allah ya. Nah, tapi eh, sebenarnya kita bertemu kepada Allah, kita mengenal Tuhan itu nggak harus kita meninggal dulu. Makanya Allah menjelaskan ya di dalam Al-Quran. Ini orang-orang yang ahli tasawuf ya. Jadi eh, kita harus belajar mati sajroning urip, mati di dalam hidup ya, supaya kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Itu udah ya sedikit dibahas ya di beberapa video yang lalu ya. Jadi untuk kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, dengan kita itu mematikan diri secara maknawi ya, mati di dalam hidup, mati sajroning urip. Itu kalau dalam istilah Jawa zaman dahulu itu ya dengan tapa brata gitu kan, dengan tapa brata. Tapi kalau sekarang ya kita ya beribadah yang rajin lah, yang tekun. Kita mengenal Tuhan lebih dekat. Nah, seperti itu, bermakrifat. Nah, sebenarnya semua manusia yang hidup di dunia ini sebenarnya itu adalah dalam keadaan tertidur. Nah, orang tertidur makanya ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Ada yang sadarnya nanti setelah meninggal baru sadar, ya kan? Karena roh itu kan tidak ada sifat-sifat duniawi. Jadi keterikatan dengan duniawi itu nggak ada. Makanya baru sadar. Nah, banyak orang hidup di dunia tapi nggak sadar, seperti mimpi. Jadi banyak salah, banyak dosa, banyak keliru gitu kan. Nah, makanya karena seluruh manusia yang hidup di dunia ini itu sebenarnya dalam keadaan tertidur. Nanti kalau kita sudah menutup mata untuk selamanya, dalam artian kita sudah meninggal dunia, barulah kita terbangun. Nah, makanya sebelum kita benar-benar mati untuk selamanya, memejamkan mata fisik kita untuk selamanya, maka belajarlah mati di dalam hidup. Belajarlah mati sajroning urip. Belajarlah kita lebih mengenal Tuhan dengan mematikan diri kita secara maknawiyah ya, secara maknawiyah. Jadi nanti roh kita akan
bangkit. Nah, seperti itu, karena di dalam kematian, di dalam ilmu tasawuf itu nggak ada istilah kematian. Yang ada itu hanya berpindah alam dari alam dunia ke alam barzah, ya, karena banyak alam-alam yang harus kita lalui setelah alam dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa alam lah. Nah, jadi itu ya. Jadi kita harus belajar mati sajroning urip. Seperti ini juga salah satu ilmunya wali loh zaman dulu. Kayak Wali Songo, Syekh-syekh zaman dulu ya. Syekh Abdul Qadir Jalani, dia bertapa di padang pasir 23 tahun, dibimbing gurunya. Ya kan, Sunan Kalijogo juga bertambah, itu mati sajroning urip. Gitu, mati di dalam hidup secara maknawi ya. Kayak gitu. Terus Sunan Geseng, Nabi Muhammad juga bertapa di Gua Hiro di Gua Hiro tuh sampai menerima wahyu dalam kurun waktu tertentu, ya kan. Nabi, iya, nabi-nabi juga banyak yang ini ya, yang menjalankan seperti itu sebenarnya, kayak berpuasa, bertirakat gitu kan, iya banyak lah. Yang dimakan ikan paus itu juga dia bertapa 40 hari di dalam perut di dalam perut paus itu. Nabi Adam setelah diturunkan ke bumi, terpisahnya dengan apa, Siti Hawa ya, diturunkan ke bumi itu kan terpisah. Tempat pertemuannya itu kan diabadikan sampai sekarang. Nah, sebelum bertemu dengan Siti Hawa itu kan beliau bertapa dulu 40 hari. 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak tidur, berpuasa dan bertapa, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, dan supaya dipertemukanlah dengan Siti Hawa, supaya tidak sendiri. Nah, seperti itu. Jadi bertapa itu juga merupakan ini ya, para nabi-nabi pun seperti itu sebenarnya. Cuman kan memang ya jarang dibahas ya. Jarang dibahas dan jarang orang yang paham seperti itu. Nabi Muhammad juga sebelum menerima wahyu, beliau bertapa di Gua Hiro, naik turun Gua Hiro. Nabi Musa di gunung sebelum minta bertemu dengan Allah itu di Gunung Tur, itu Tur Sina ya, di Gunung Tur itu bertapa juga 40 hari 40 malam di situ ya. Ya akhirnya gunungnya meledak, meletus, Nabi Musa pingsan. Nah, seperti itu. Nah, jadi nabi-nabi pun menjalani seperti itu sebenarnya ya, untuk lebih dekat kepada Tuhannya. Jadi nggak hanya leluhur kita aja, karena sebelum, kalau kita ngeref ke sejarah juga, jauh sebelum Wali Songo itu Islam sudah ada di tanah Jawa, dibawa oleh wali generasi pertama. Tapi saat itu memang syariat belum turun, jadi ajarannya ya ajaran tauhid, ajaran Bapak Ibrahim, untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Nah, bertauhid dengan benar. Jadi syariat belum turun waktu itu. Nah, jadi setelah Nabi Muhammad itu menerima syariat, barulah ajaran syariat itu ada. Kayak gitu ya, diturunkan syariat lah oleh Allah supaya ini. Sebelum Nabi Muhammad itu menerima syariat ya, itu ya ini ajarannya ya bertauhid, mengenalkan diri kepada Tuhan. Kita memahami Tuhan dengan benar, bertauhid atau bertuhan dengan benar yang sesungguhnya, dan akhlakul karimah itu yang diajarkan. Jadi bagaimana cara kita bertuhan dengan benar dan kita berakhlakul karimah kepada seluruh makhluk, itu yang diajarkan Rasulullah sebelum syariat itu turun ya. Nah, jadi sebenarnya ya sama, ajaran Jawa sama Islam sebenarnya sama kalau kita kupas ya, seperti itu. Nah, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua ya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga bermanfaat ya buat kita semua ya. Nah, nanti jangan lupa ya, kalau ada pengalaman-pengalaman pribadi ya, di share, atau ada hal-hal ini ya,
di komentar ya. Nanti jangan lupa ya tulis komentar di bawah ya untuk meramaikan channel ya. Makasih ya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.